Kamu dan teman-temanmu sedang mengunjungi museum binatang. Kamu sangat tertarik dengan binatang transparan yang dapat mengeluarkan tinta hitam. Ya, benar, itu cumi-cumi. Kamu mendengar fakta menarik tentang jantung cumi-cumi. Kamu pun bertanya-tanya, mengapa cumi-cumi memiliki 3 buah jantung? Dekatkan tangan kananmu ke bagian dadamu. Ya, hal itu bisa dilakukan untuk merasakan denyut dari jantungmu. Di dalam rongga dada kita terdapat bagian yang paling penting bagi sirkulasi darah kita. Ya, itu dia fungsi jantung kita. Mari kita amati lebih dekat. Saat tubuh dari cumi-cumi dibuka, maka kita akan melihat 3 buah jantung di antara organ lainnya. Satu di antara ketiga jantung itu berfungsi sama seperti jantung kita. Jantung tersebut disebut dengan sistemik. Jantung sistemik akan berfungsi untuk memompa darah cumi-cumi ke seluruh bagian tubuhnya. Darah yang telah dipompa ke seluruh bagian tubuh akan melewati insang cumi-cumi yang kemudian akan mendapatkan oksigen untuk bernafas. Di daerah tersebut terdapat 2 buah jantung lainnya yang berfungsi untuk membantu darah keluar dari insang. Jantung tersebut disebut dengan jantung brankial. Jadi, apakah cumi-cumi memang membutuhkan jantung brankial? Ternyata, saat jantung sistemik memompa darah ke seluruh tubuhnya, semakin jauh alirannya akan semakin melambat, sehingga jantung brankial akan mempercepat aliran darah tersebut keluar dari insang. Dan semakin banyak cumi-cumi mendapatkan oksigen, gerakannya pun akan semakin lincah. Fakta menarik. Kalau kita terluka, maka kita akan mengeluarkan darah berwarna merah. Hal itu disebabkan oleh hemoglobin pengangkut oksigen berwarna merah. Sedangkan untuk cumi-cumi disebut dengan hemosianin. Jadi, darah cumi-cumi akan berwarna apa? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Saat kamu melihat binatang lainnya, rambutmu terasa gatal. Kamu menggaruk rambutmu, tetapi tiba-tiba kamu merasa seperti digigit. Ah, itu kutu. Segera cuci rambutmu. Ternyata, serangga terbagi menjadi beberapa bangsa, dan bangsa untuk serangga ditulis di dalam nama ilmiah. Tetapi, untuk mudah dipahami, mereka dituliskan dalam nama lokalnya. Pernahkah kalian melihat di buku tua, terdapat kutu yang hanya berukuran 1 mm? Itu dia yang disebut dengan kutu buku. Mereka memakan kapang yang tumbuh pada lembaran buku tua. Dengan makanan tersebutlah mereka dapat berkembang biak. Fakta menarik. Kelompok kutu penghisap darah juga menjadi bagian pada bangsa kutu penggigit. Ternyata kutu rambut tidaklah menggigit, melainkan menghisap darah yang ada pada inangnya. Jadi, termasuk jenis kutu apakah yang ada di kepalamu tadi? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Kamu yang lelah saat mengelilingi museum, mengajak temanmu untuk beristirahat makan siang. Tetapi, tempatnya kotor. Kamu melihat tikus sedang memakan cacing. Tapi, mengapa tidak langsung memakannya? Itu seolah-olah tikus mencari kepalanya. Kamu pun bertanya-tanya, mengapa tikus memakan cacing harus dari kepalanya? Tikus yang biasanya membuat terowongan di dalam tanah untuk tinggal, biasa disebut dengan tikus tanah. Tikus tanah membuat tempat tinggalnya dari hasil usahanya menggali sendiri. Ya, tikus tanah sangat menyukai cacing. Tempat tinggal mereka sama. Mereka sama-sama tinggal di dalam tanah. Saat cacing menembus terowongan, ternyata dia sudah diikuti oleh tikus tanah. Saat cacing tanah menembus terowongan tikus tanah akan siap menarik bagian apapun yang muncul. Sehingga saat itulah tubuh cacing tanah terjatuh.
Dan mengapa tikus tidak langsung memakannya? Ternyata saat cacing merasakan ancaman dari musuh, cacing tanah akan memutuskan ekornya dan melarikan diri. Karena hal itulah tikus tanah selalu memakan cacing dari bagian kepala mereka. Tikus tanah ternyata tidak menyukai jika bagian tubuh cacing banyak menempel tanah. Hal itu membuat cacing tanah akan membersihkan tubuh cacing tanah terlebih dahulu dengan menekan-nekan tubuh cacing. Fakta menarik. Tikus tanah memiliki kebiasaan untuk mengumpulkan tangkapannya. Pernah terjadi penemuan cacing sebagai simpanan persediaan makanan untuk tikus tanah. Dan hey, apakah kalian bisa membedakan bagian ekor dan kepala cacing? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Jika kalian mendapatkan wawasan baru dari video ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan agar kalian tidak ketinggalan fakta unik lainnya. Karena daftar isi terus memberikan informasi.